Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Selamat malam buat kita semua. Yang sangat saya hormati tamu terhormat buat kami pemerintah Kabupaten Badung dan masyarakat Badung, Bapak Muldoko, yang pada kesempatan ini beliau juga dalam kapasitas sebagai pembina CEO Indonesia. Selamat datang di Badung, Pak. Jadi Pak lihat sekarang Pak ada di Kute, kondisi Kute malam hari ini, Pak, kota mati, Pak. Kalau sudah kota mati ini perlu dihidupkan, Bapak punya. Saya titip sekarang bagaimana menghidupkan Kute ini. Jadi Ketua CEO Indonesia, salam kenal dan salam hangat. Bersama seluruh jajaran semuanya, ya, CEO, Ketua dari Bali, Pak Dinatan bersama jajaran juga, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini juga saya hormati. Tentu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Badung dan masyarakat Badung sangat mengapresiasi, ikut merasa senang dan bangga bahwa para CEO Indonesia ini bisa berkumpul di daerah kami di Kabupaten Badung, Bali pada malam hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan CEO Indonesia pada kesempatan ini memberikan sebuah inspirasi dan tentunya motivasi buat kami di Bali dan khususnya di Badung ini, sehingga demikian segala inspirasi dan motivasi ini juga dapat kami pergunakan untuk kami termotivasi juga. Karena demikian, saya atas nama pemerintah Kabupaten Badung dan masyarakat Badung sangat membuka diri dengan seluas-luasnya untuk bisa kita membangun sinergitas, membangun komunikasi, dan kita selalu berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah yang penting dan strategis buat bangsa kita, buat masyarakat kita Indonesia, dan kami siap dari Badung untuk melakukan itu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para senior saya di sini, selaku pembina CEO Indonesia, Ketua Umum CEO Indonesia beserta seluruh anggotanya dan hadirin sekalian, Pak Wakil Bupati yang ganteng luar biasa. Speech-nya bagus, membangun motivasi. Ibu mewakili Pak Gubernur dan tamu-tamu sekalian. Saya yang pertama ingin menyampaikan rasa bangga saya kepada teman-teman CEO Indonesia yang selalu terdepan dalam menginisiasi sesuatu. Ini bukan pertama ke Bandung, ke Bali, ya. Pada saat situasi dulu COVID masih ganas-ganasnya, si Indonesia sudah berani ke Bali dalam rangka memotivasi bahwa di Bali sudah aman. Sekarang datang lagi ke sini, memberikan semangat lagi kepada yang lain, dan saya juga terima kasih dalam proses ini teman-teman CEO Indonesia bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat, untuk kegiatan sosial. Saya pikir ini perlu dikembangkan dari waktu ke waktu, ya, karena kehadiran teman-teman pada sebuah tempat itu pasti akan membawa masalah, kemaslahatan bagi rakyat, membawa sesuatu yang berguna. Untuk itu sekali lagi seluruh jajaran CEO Indonesia beserta seluruh anggotanya, saya lupa Ketua Bali CEO Indonesia, ya, yang sangat aktif. Sekali lagi saya hanya bisa menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan mari kita tingkatkan lagi, kita gerakkan lagi kegiatan-kegiatan positif
untuk bisa memberikan spirit dan optimisme bagi yang lain. Anda datang ke sini mencerminkan Anda tidak pernah takut dengan COVID, dan kita tidak pernah takut dengan COVID. Kita harus waspada, hanya waspada. Kita harus selalu mengikuti prosedur atau prokes, ya, prosedur kesehatan kita ikutin, tapi kita nggak perlu takut. Nanti kalau takut kita stres, imunnya turun, malah repot lagi nanti. Tapi datang ke Bali dengan happy, ya, semakin sehat. Itu yang paling penting. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bali. Hari ini saya akan sampaikan sesuatu apresiasi yang tertinggi kepada sahabat CEO yang telah melaksanakan kegiatan donor darah, juga pengambilan TPK, terapi plasma convalescent, bagi saudara kita yang kena COVID. Saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk penghijauan kasih kepada masyarakat luas, karena dengan inilah yang kita berikan, setetes demi setetes darah adalah penuh arti bagi mereka yang membutuhkan. Itu pertama. Terus yang kedua, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, kepada masyarakat luas, kepada masyarakat pendonor yang telah setia membantu masyarakat hanya dengan tetes demi setetes darah untuk kemanusiaan. Ini sesuatu, kalau bahasa kami adalah donor darah ini adalah sesuatu banget, sesuatu yang luar biasa yang telah kita berikan kepada masyarakat luas. Oke, saya waktu itu kena COVID Desember awal. Saya didiagnos positif tanggal 10 Desember. Saya kena di Surabaya sebenarnya waktu itu. Ya, jadi bukan di Bali tapi di Surabaya. Memang waktu itu ada kegiatan di Surabaya beberapa minggu, dan di sana saya tertular dari COVID ini. Ya, jadi saya melihat sendiri kawan baik kami di Surabaya meninggal karena COVID ini, dan saya lihat salah satu metode penyembuhan yang bisa membantu kawan-kawan kami ya melalui plasma darah ini. Dan kebetulan kan dari CEO, makanya saya juga sangat mendukung kebijakan dari CEO pusat, dan selaku juga saya ketua di Bali, ini adalah roadshow pertama, tempat pertama untuk kita melakukan donor darah, terutama donor darah plasma untuk keliling Indonesia gitu, agar pandemi ini cepat berakhir. Jadi kita bisa membantu teman-teman kita yang terkena gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi kami, motivasi saya pribadi untuk bisa membantu sesama teman-teman yang tertular dari COVID. Ya, saya rasa kita perlu, saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa melakukan donor plasma ini, terutama yang sudah sembuh ya. Rasio kesembuhan kan cukup banyak yang sembuh gitu. Jadi tidak ada salahnya kita ini untuk bisa membantu ya teman-teman kita, dan saya rasa untuk jangan takut ya. Jangan takut, karena proses dari donor plasma ini juga melalui proses laboratorium yang ketat. Jadi juga kita, yang penting keinginan kita dulu. Nanti setelah itu kan kita melalui proses screening gitu. Jadi screening dilakukan oleh ahlinya, dokter-dokter ahlinya. Jadi kita jangan takut lah. Yang penting keinginan hati dulu untuk bisa membantu sesama. Donor plasma saya untuk hari ini adalah yang keempat kalinya. Ya, lalu donor darah sendiri Pak? Kalau donor darah udah 75-an. Saat mendonor itu sebenarnya hampir sama dengan donor darah biasa. Dan ini menggunakan jarum yang sama juga, cuman menggunakan mesin. Jadi darah yang
dikeluarkan dari tubuh itu, masuk ke dalam mesin, diolah, dipisahkan, jadi diambil plasmanya, kemudian sel darah merahnya kembali lagi ke tubuh. Jadi tidak kita rasakan sakit pada saat proses pengambilan itu, sama saja jadi dengan donor darah biasa. Jadi nggak usah takut ya untuk donor plasma itu. Efek positifnya jadi setelah donor, terus kita makan makanan yang sehat, minum yang cukup, olahraga yang cukup, jadi terasa lebih segar, lebih enak karena ada proses penggantian dan penggantian dari plasma itu dari tubuh kita sendiri. Jadi terasa lebih segar, lebih enak. Ya, nah, kepada penyintas COVID yang sudah sembuh, mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk menjadi sembuh dari COVID-19 ini. Jadi tidak usah takut, tidak usah malu kita pernah COVID. Justru setelah kita berjuang dan sembuh, kita masih bisa memberi pada orang lain, kita membantu pada orang lain untuk bisa sembuh dan sehat seperti kita. Ketentuan harus dilakukan pemeriksaan sampel darah terlebih dahulu. Jadi TTR dari antibodi harus cukup, tidak mengidap penyakit menular dan sebagainya itu. Harus lolos dari itu baru bisa melakukan donor plasma.